Oke ya, biar kelihatan. Nah, Ibu akan menyebutkan fungsi, bisa karakteristik dari satu organel, nanti silakan yang bisa raise hand, jangan dulu menjawab, Anda sebutkan organel yang Ibu maksud ya, biar nggak ngantuk. Ibu sambil ngecek nih, ada yang halaman-halaman belakang mah nggak on cam, Ibu nanya ke yang nggak on cam aja dulu ya. Biasanya kalau Ibu udah mau nanya yang nggak on cam langsung cepet-cepet buru-buru ngahurungkeun kamera. Yang nggak on cam Ibu siap-siap ditanya ya. Itu kan pada nyalain kan. Ya berarti yang nggak on cam udah siap ditanya. Alifah ada? Alifah Syahra, agribisnis. Kayak yang izin nggak on cam itu Maulida, Intan Maharani, cuma 2 orang. Alifah ada, nih yang kayak gini kan curiga ya, ini teh ada apa enggak gitu. Alifah ada, Ibu udah manggil berapa kali nih? Ini bisa nggak jadi hadir nih ya, nggak ngejawab. Tidur meren Bu. Nah gitu kan, jadi kan kita teh seudon ya. Maksudnya pun kalau misalnya ada kendala jaringan, saat ditanya mah mohon bisa inilah gitu, minimal menjawab gitu, nggak nyalain kamera. Kayak Ibu nggak tahu Alifah kemana. Rifki Febrialdi, Rifki ada? Tidur juga. Nih Nugroho ada? Nugroho kemarin kan aktif banget nanya. Nugroho ada? Tuh kan kemana orang-orang ini? Udah 3 orang ya, tidak merespon. Yang sit in Ibu nggak nanya, nggak menanyakan. Irham, ya gini nih kalau kelas besar harus sering ngecek. Agus hadir tidak? Rega, Sifran, oh Rega hadir. Rega mana Rega? Rega, di sel itu ada apa saja Rega? Yang Rega tahu tadi organelnya ada apa aja? Gak ditulis tadi Bu, gak simak. Kayak inti sel bukan Bu? Sitoplasma. Terus, iya, betul. Membran sel. Ya. Tahu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting masih ngerespon ya. Muhammad Hafiz ada? Ada Bu, tapi ini jadi gelap semua Bu. Jadi gelap, Ibu mah kelihatan enggak Muhammad Hafiz mukanya? Tapi di sini nggak ada semua Bu, hitam semua. Jaringan biasanya. Oke, Muhammad Hafiz, sebutkan 3 organel sel Muhammad Hafiz. Hilang ya? Kendala jaringan. Resnawati ada? Oh, udah ada lagi Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz, organel apa aja? Udah Resnawati aja deh. Resnawati nggak ada. Siva, ini Ibu belum tahu yang sit in sama yang enggak ya. Mungkin kayak yang agri gini dikasih nama belakangnya gitu ya. Yang kimia ada yang dikasih, ada yang enggak. Siva ini prodi apa? Siva Zahira Nisa. Prodi kimia, Bu. Oh, ya Ibu tanya ya. Siva, kalau RE kasar itu kenapa disebut RE kasar? Retikulum endoplasma. Karena dalam gambarnya itu bulat-bulatnya kasar, besar, jelas terlihat. Ya, itu yang kasarnya itu apa? Organel apa? RE kasar. Ya. Organel apa? Bukan Bu pertanyaannya.
Ya, yang menyebabkan kasarnya itu kan karena ada organel yang menempel ya, namanya apa? Oke, mungkin yang lain ada yang bisa bantu? Ribosom, Ibu. Oke, ya, yang merhatiin mah bisa ya. Ya, mungkin sekarang Ibu lanjut ke yang merhatiin aja lah, yang nggak merhatiin mah mangga aja, terserah. Ibu udah ngecek. Jadi Ibu sekarang akan sebutkan tadi ciri-ciri dari organel, kemudian silakan nanti Anda raise hand menyebutkan organel tersebut ya. Oke. Ku adalah organel yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Boleh raise hand. Oke, M. Samsul, Romli, silakan. Mitokondria, Bu. Oke, bagus ya, betul ya. Mitokondria itu adalah organel yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Energinya adalah energi ATP ya. Tadi di slide yang sel hewan itu terlihat ya, dan dia memiliki membran yang double gitu ya. Terima kasih M. Samsul, boleh diturunkan lagi ya biar kelihatan nanti yang ngacungnya. Boleh lower hand lagi. Oke, selanjutnya. Nah, organel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan dan memiliki klorofil. Silahkan Resen. Walid Halid, silahkan. Kloroplas, Bu. Kloroplas, ya. Kloroplas, betul. Kloroplas itu hanya ada pada sel tumbuhan. Dia memang memiliki klorofil yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Dan ini yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan sebetulnya secara jelas adalah kloroplas ya. Oke, baik. Kemudian boleh lower hand ya. Selanjutnya. Nah, ini tadi mungkin belum kebahas, tapi Ibu akan coba tanyakan. Organel ini berfungsi untuk rangka gitu ya. Berfungsi sebagai rangka pada sel. Ya, Hilda silahkan. Izin menjawab, Ibu, dinding sel bukan? Kurang tepat. Kurang tepat. Tadi sebetulnya, tapi kalau misalnya dia pada sel tumbuhan, betul juga ya. Tapi kalau pada sel hewan, mungkin Hilda tahu organel ini. Belum tepat. Ya, tapi terima kasih, tapi betul kalau tumbuhan itu dinding sel. Nah, mungkin pertanyaannya masih sama. Organel ini merupakan organel yang berfungsi sebagai rangka pada sel hewan. Belum selesai. Sel hewan. Muhammad Rusdiansyah, silakan. Nyalain dulu ininya. Silia, Bu. Silia belum tepat, Silia. Kalau silia itu untuk pergerakan. Mungkin ada yang bisa menjawab? Erza, silakan Erza. Membran sel bukan, Bu? Membran sel belum tepat, membran sel. Oh, siap, Bu. Faza. Oke, makasih. Faza, silakan. Retikulum endoplasma. Mungkin, Bu. Aulia. Membran plasma bukan, Bu? Bukan, kan udah dijawab. Oh iya. Betulnya, oke ya. Atau satu lagi, Safita. Sitoskeleton, Ibu. Sitoskeleton, betul itu yang betul ya. Jadi sitoskeleton itu adalah organel yang memberikan rangka bentuk organisasi pada sel ya. Nah, lanjut, Safita boleh lower hand. Ada 3 jenis sitoskeleton. Sebutkan 3 jenis sitoskeleton. Silahkan raise hand. Anggi, Aulia, 3 jenis sitoskeleton apa saja? Ada mikrofilamen, mikrotubula, dan intermediate. Oke, betul. Ada 3 sitoskeleton. Yang pertama, filamen intermediate, mikrotubul, dan mikrofilamen. Tadi kelihatan di sel ya, nanti silakan Anda lihat
Jadi sel itu, sebentar Ibu jelaskan ya. Nah, jadi jangan bayangkan sel itu di dalam organelnya itu kayak melayang-layang gitu ya. Tetapi ada yang disebut dengan sitoskeleton yang memberikan bentuk dan organisasi internal. Jadi kalau misalnya anggaplah si sel ini misalnya balon ya, dan yang ada penahan organel yang disebut dengan sitoskeleton. Ada 3 jenis. Nah, ini mikrotubul, yang ini, kemudian filamen intermediate yang ini, jadi kayak serat-serat, jadi nahan gitu ya. Selanjutnya ada mikrofilamen. Jadi yang di serat-serat seperti ini kan mitokondria nih. Ada yang nahannya gitu dari organel itu nggak terbang, nggak berenang-berenang di sitoplasma, enggak ya. Karena kan sel ini kan cairan semua. Oke, kemudian dilanjut ya. Ini juga belum Ibu jelaskan nih. Di sel itu ada yang disebut dengan sistem endomembran. Sebutkan organel yang terlibat pada sistem endomembran. Aisyah Lestari Putri. Pencakup selubung nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, berbagai jenis vakuola, dan membran plasma. Oke, terima kasih, betul jawabannya. Oke, jadi tadi saat Ibu jelaskan tentang bagaimana sel sangat terorganisasi, itu bisa kita lihat pada yang disebut dengan sistem endomembran. Sistem endomembran itu adalah gabungan beberapa organel. Nah, ini ya. Terdiri dari apa? Tadi hanya disebutkan porinukleus ya, tapi dimulainya tentunya dari nukleus. Jadi kan nukleus ini dia sebagai pusat pengaturan ya. Bagaimana dia mengatur itu dengan melibatkan organel-organel yang ada pada sel. Jadi kayak gini, misalnya kata nukleus dibuat protein. Nanti nukleus ini lewat DNA nanti akan menginfokan ke RNA gitu ya, bikin protein. Nah, keluarlah lewat dari porinukleus ini. Kemudian nanti ini kan RE ya, retikulum endoplasma masuk ke RE, dibuat di sini oleh ribosom proteinnya. Kemudian protein yang sudah dibuat, tadi kata siapa tadi, lupa yang jawab tadi siapa, dibuat vesikulanya. Vesikula itu gelembung-gelembung. Nah, protein itu dimasukkan ke dalam vesikula atau gelembung, kemudian dimasukkan ke badan Golgi, nanti di Golgi itu semacam dikemas. Gitu, dikemas, kemudian nanti dikeluarkan lewat membran sel. Ini yang disebut dengan sistem endomembran. Jadi di sel itu nggak masing-masing gitu ya, semuanya saling berkoordinasi. Oke. Kita lanjutkan, siap-siap lagi. Kalau yang, nah, fungsi vakuola itu apa? Vicky Firmansyah, silahkan. Izin menjawab, Bu. Penyimpanan sisa makanan. Ya, bukan sisa cadangan makanan ya. Ya. Ada lagi Kak? Selain nyimpan cadangan, fungsi yang lain, Sifran Arya Yuda, silahkan. Izin menjawab, Ibu. Membangun turgor-sel, penyimpanan sisa metabolisme, di vakuola juga terkadang mengandung enzim hidrolitik atau pigmen. Oke, terima kasih ya Sifran, jawabannya tadi dari Vicky dilengkapi oleh Sifran. Jadi vakuola pada tumbuhan ini juga organel yang sangat penting. Kalau misalnya Anda suka kopi ya, suka kopi, kan mengandung kafein ya. Sekarang kan kopi kayaknya jadi minuman yang semua orang tuh minum gitu ya, baik itu yang kopi yang itu atau kopi yang dikemas pakai es kopi gitu kan ya. Kan itu zat kopi itu adalah kafein. Nah, kafein itu
disimpannya itu di vakuola, termasuk zat yang ada pada teh, ya, zat yang ada pada tembakau, nikotin itu disimpannya di vakuolanya tumbuhan tembakau itu, termasuk zat yang ada pada jahe, wangi-wangi bunga mawar, melati itu nyimpannya itu di vakuola. Jadi sangat penting, termasuk tadi untuk menjaga tekanan turgor juga itu di vakuola. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi, masih ada nih pertanyaan ya. Selanjutnya, aku adalah organel yang berfungsi untuk mencerna zat sisa di sel. Gampang ini. Yang Aulia Cahyani, silahkan Aulia. Lisosom, Ibu. Ya, betul ya. Betul, jawabannya lisosom. Lisosom itu artinya pencernaan. Jadi kantung pencernaan. Di dalamnya terdapat enzim-enzim untuk mencerna. Jadi kalau ada sisa tadi kayak di endomembran, sisa bikin protein ada sisa nih, berarti yang mencernanya adalah lisosom. Lisosom ini juga punya fungsi autofagi ya. Contohnya misalnya di katak itu saat jadi berudu itu kan punya ekor ya. Tetapi saat dewasa ekornya hilang. Apa yang terjadi? Terjadilah proses autofagi. Dari dalam itu sel-sel ekor katak itu dihancurkan dari dalam oleh lisosom gitu. Jadi ekor katak itu ngilangnya kan dari dalam, nggak lepas. Dihancurkan oleh, jadi pada sel berudu ekornya itu terdapat banyak lisosom. Oke, masih ingin ditanya atau cukup? Udah cukup? Oke ya, sedikit lagi ini Ibu ingin jelaskan. Oke, untuk fungsi-fungsinya nanti silakan Anda baca ya secara lebih detail. Oke. Nah, ini ada analogi yang mungkin memudahkan dalam memahami fungsi dari organel sel. Ibaratnya pabrik ya. Nomor 1 itu adalah nukleus yang berfungsi sebagai tempat pengaturan. Jadi misalnya harus bikin apa itu tempatnya di sini, di nukleus. Nomor 2 itu kromosom, itu adalah blueprint. Blueprint itu kayak misalnya ini pabrik ini adalah pabrik gula ya misalnya. Si pabrik gula ini, dia ada bahan-bahan, terus ada takaran, harus berapa kilo bahan tebunya, harus segimana airnya. Nah, bahan-bahan itu dia adanya di kromosom ini. Jadi pada DNA, ya, terutama pada DNA ya. Jadi kalau dalam inti sel itu kromosom ini yang menyimpan berbagai bahan, berbagai informasi dan data. Terus pabrik kan perlu energi, energinya dibuat di nomor 3, yakni mitokondria. Ya, ini tungkunya adalah yang energinya ATP kalau mitokondria itu. Terus pabrik itu kan menghasilkan ya tadi kan ini pabrik gula. Nah, ya. Terus 6 vakuola tadi tempat menyimpan cadangan makanan. Terus tempat bikin proteinnya di ribosom. Terus ada tempat transport dari proteinnya adalah RE. Dan yang melindungi sebagai pembatasnya adalah membran sel. Yaitu analogi walaupun tidak sepenuhnya detail, tapi mudah-mudahan memudahkan kita untuk memahami materi ini. Oke, sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau ada, silahkan bisa Anda tanyakan di LMS ya. Ada kolom di bawah situ. Kalau misalnya masih ada pertanyaan. Waktu kita, kalau untuk di Zoom ini sebetulnya udah lewat ya. Tadi kita 14.30. Untuk materi sel sebetulnya materi yang banyak, ya materi yang banyak, tapi mungkin Ibu juga menyampaikannya permukaannya. Kalau di buku Campbell yang kemarin teman dari biologi share itu sebetulnya udah lebih detail, nanti silahkan boleh Anda baca. Tapi dalam hal ini, ya tidak sekedar kita memahami isi konsepnya,
kita juga belajar banyak bagaimana sifat-sifat baik, karakter baik yang dipunyai sel, dan di dalam tubuh kita tadi ada triliunan sel, ya seharusnya kita kalau bisa lebih baik lah gitu ya, lebih tepat waktu, lebih tepat, terutama kalau misalnya kayak waktunya sholat gitu, tepat waktu gitu ya, waktunya belajar kita tepat waktu, jangan buang-buang waktu Anda dengan hal yang kurang bermanfaat gitu. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena memang yang nikmat yang sering kali kita lupa itu kan pertama sehat, kedua waktu. Dan Anda punya keduanya ya, Anda punya waktu, Anda punya sehat, nah jangan sampai terlena gitu. Sepertinya untuk perkuliahan kali ini Ibu cukupkan sekian, yang insya Allah minggu depan kita bertemu lagi, nanti metodenya, oh iya, karena Ibu tuh bingung ya untuk membagi kelompok Anda itu, karena di LMS ada 117 orang itu, jadi Ibu belum sempat bagi kelompok. Tapi mungkin kalau yang di grup ini, itu mah yang fix ya, yang atau gimana, Ibu juga kurang paham nih. Jadi Ibu bagi kelompoknya agak bingung juga, karena di LMS ada 117, di Zoom ini ada 80, gitu. Di grup juga ada berapa, jadi sebetulnya yang harus Ibu bagi bingung juga. Tapi ya nggak apa-apa, nanti akan Ibu coba bagi dulu aja. Terima kasih untuk kehadirannya, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, ya diawali dengan yang Anda kan mengawali perkuliahan ini, Ibu lihat antusias ya, datang Zoom tepat waktu. Mudah-mudahan ini bertahan sampai nanti Anda ke depannya ya. Terima kasih banyak untuk antusiasnya, apresiasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Izin live, Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu.